Shin mundur beberapa saat yang lalu sebelum Namgong Jaehaek ikut mencari sang penyusup. Terlihat Suryong telah berada di sebuah kamar seseorang. Kala itu di kamar dari salah satu instruktur yang masih terlelap, ada yang menolong Suryong dan membawanya ke tempat itu. Di dalam benak Suryong ia sedang berpikir, asrama instruktur, pergerakan cepat, atau mungkin teknik teleportasi, ucap Suryong berpikir di dalam benaknya, menebak posisinya saat itu dan juga menebak bagaimana ia bisa sampai di sana. Ada yang mau kukatakan padamu, ucap orang yang telah menolong Suryong. Mendengar sapaan tersebut, itu seketika membuat Suryong sangat terkejut. Instruktur dari Akademi Black Tortoise, kukira kau tidak bisa berbicara, sahut Suryong merespon sapaan dari wanita tersebut. Kita tidak punya banyak waktu, aku yakin ada banyak hal yang ingin kau tahu, tapi dengarkan aku terlebih dahulu, ucap wanita itu, tetapi Suryong juga merasakan sebuah energi mistis dari wanita yang membantunya itu. Kau bukan Zhong Liwan, ucap Suryong menebak jati diri yang sebenarnya dari orang yang misterius itu. Kau ternyata cerdas ya. Nama asliku adalah Tortoise Heavenly Priestess, aku hanya meminjam tubuhnya sebentar untuk berbicara, ucap wanita itu yang telah dirasuki oleh seorang pendeta surgawi Akademi Black Tortoise. Kepala Akademi Black Tortoise, kenapa Anda? Sahut Suryong, tetapi kala itu ucapannya langsung disela oleh sang pendeta agung dari Akademi Black Tortoise. Akan ada bencana besar yang akan segera terjadi di klan Namgong. Bencana ini masih terkait dengan takdirmu. Lanjut ucap sang pendeta agung Akademi Black Tortoise. Takdirku? Apa maksudnya? Sahut Suryong bertanya maksud yang diucapkan sang pendeta. Takdir yang menentang surga dan rencana dewa, yang entah bisa menyelamatkan atau bahkan menghancurkan dunia. Mendengar ucapan yang telah diucapkan sang pendeta agung, itu membuat Suryong sangat khawatir bahwa pembicaraan itu dapat didengar oleh orang lain. Sembari ia menoleh ke orang yang sedang tertidur di sebelahnya. Jangan khawatir karena dia takkan terbangun dalam waktu dekat. Dan cuma dirimu yang bisa mendengar suaraku saat ini, ucap sang pendeta agung menenangkan kekhawatiran Suryong. Di dalam benak Suryong kala itu ia bertanya-tanya sendiri, apakah sang pendeta mengetahui juga tentang masa lalunya? Kalau memang benar begitu, Suryong berpikir akan menghabisinya saat itu juga. Tiba-tiba, sang pendeta agung seperti mengetahui isi hati Suryong, karena ia berucap ke Suryong bahwa ia tak tahu semuanya terkait siapa Suryong. Mendengar ucapan seperti itu dari sang pendeta agung, Suryong hanya menatapnya dengan tatapan mata yang tajam. Meski aku bisa melihat takdirmu yang menentang surga dan rencana dewa, tapi aku tak tahu sepenuhnya tentang hal tersebut. Aku kesini cuma untuk memperingatkanmu. Lanjut jelas sang pendeta agung ke Suryong. Peringatan, sahut Suryong merespon penjelasan dari sang pendeta. Kukatakan sekali lagi, bencana besar akan segera terjadi di tempat ini, dan kau harus membuat pilihan. Jelas lagi sang pendeta agung ke Suryong. Setelah Suryong mendengar kembali penjelasan dari sang pendeta, kemudian ia berpikir di dalam benaknya, bencana pilihan, apa hubungannya dengan kultus darah? Setelah Suryong berpikir seperti itu di dalam benaknya, lalu ia kembali bertanya ke sang pendeta, bisakah kau memberitahuku lebih detail terkait pilihan yang Anda maksud? Tanya Suryong. Sayangnya, cuma ini yang bisa kuberitahu padamu, jawab sang pendeta. Tatkala Suryong akan memprotes tentang informasi yang tanggung dari sang pendeta agung, tiba-tiba ia dibuat kaget karena melihat sesuatu dengan perubahan sang pendeta agung. Hah, tubuhnya menua, gumam Suryong di dalam benaknya setelah melihat perubahan dari kondisi tubuh sang pendeta agung. Jangan kaget, dia bukan manusia beneran. Dia cuma boneka yang kubuat dengan teknik sihir, sahut sang pendeta agung merespon keterkejutan Suryong. Dunia sihir memang penuh hal yang mengejutkan ya, balas Suryong. Dan kemudian Suryong juga bergumam di dalam benaknya, bahwa pemimpin kultus darah adalah penyihir hebat di era itu. Terima kasih hari ini telah membantuku menghindari bahaya dan memberitahuku mengenai hal ini. Lanjut ucap Suryong kepada sang pendeta agung dari Akademi Black Tortoise tersebut. Jangan merasa legah dulu, kelihatannya Heavenly Blue Sword King sedang mengejar, sahut sang pendeta agung ke Suryong. Setelah sang pendeta agung berkata seperti itu ke Suryong, tiba-tiba ada sebuah tekanan energi yang menekan tempat itu. Beraninya kau menyusup ke bangunan utama dan berpikir bisa kabur hidup-hidup.
Ucap kesal sang Sword King yang ternyata ialah yang memberikan energi tekanan itu. Menyadari akan hal tersebut, Suryong seketika sangat terkejut. Wah, kemampuannya monster sekali, sekarang sembunyilah. Aku akan mengalihkan, ucap Suryong ke sang pendeta. Tetapi ucapan Suryong disela kembali oleh sang pendeta. Tidak perlu, aku yang akan menyelamatkanmu kali ini. Sebagai gantinya, saat bertemu murid Black Tortoise jangan mengabaikan mereka ya, ucap sang pendeta agung ke Suryong. Mendengar akan hal tersebut, Suryong kembali menjadi kebingungan. Tetapi sang pendeta agung tidak memperdulikan kebingungan Suryong. Kau sudah berjanji, ucap kembali sang pendeta agung ke Suryong. Dan kemudian dengan sangat cepat ia telah menghilang dari hadapan Suryong. Sebelum benar-benar menghilang, sang pendeta agung kembali memberikan pesan ke Suryong. Ia mengatakan bahwa kuil dengan leluhur klan Namgong, aku yakin yang kau cari ada di sana. Setelah sang pendeta agung pergi dan telah memberikan petunjuk ke Suryong, kemudian terlihat sebuah energi ungu kebiruan muncul kembali. Ternyata energi ungu itu adalah milik sang pendeta, bukan milik kepala klan Namgong, yang sebelumnya telah melilit Suryong, yang fungsinya untuk membawa pergi Suryong dan menghindari dari penyergapan sang kepala klan Namgong di kejadian yang sebelumnya. Saat ini sang pendeta agung telah berada di sebuah hutan yang masih di sekitar wilayah klan Namgong. Dan kala itu, ternyata keberadaan sang pendeta agung telah diketahui oleh sang Sword King yang tidak sengaja melihatnya sedang berlari. Sontak saja dengan cepat sang Sword King pun mengejarnya. Berhenti di sana, ucap kesal sang Sword King ke sang pendeta agung, yang berhasil mengalihkan perhatiannya. Menyadari keberadaannya telah disadari oleh sang Sword King, sang pendeta agung tidak mempedulikan hal tersebut. Melihat sang penyusup terus berlari tidak menghiraukan himbauan dari sang Sword King, akhirnya sang Sword King melepaskan sebuah teknik yang cukup dahsyat menyerang sang pendeta agung, yang dikira Namgong Jaehak adalah sang penyusup yang asli sedang mencoba untuk melarikan diri. Teknik yang dilepaskan sang Sword King itu, saking dahsyatnya sampai-sampai efeknya dirasakan juga oleh Suryong. Tetapi orang yang sebelumnya terlihat masih tertidur di ruangan itu, tetap tidak tersadar dari tidurnya walaupun energi dari serangan sang Sword King sangat dahsyat. Keesokan harinya, kalian sepertinya penasaran tentang banyak hal ya. Tadi malam, ada penyusup di bangunan klan Namgong, tapi Heavenly Blue Sword King sendiri yang menghabisinya. Karena hal tersebut, beliau tidak bisa menghindari kelas hari ini, terang sang guru Mahatahu kepada para peserta ujian. Saat itu Suryong juga ada di sana, tak ada yang memperhatikan hilangnya Zhong Liuan. Apa ini juga ada hubungannya dengan sihir, pikir Suryong kala itu. Jadi sebagai gantinya, kita akan belajar teori yang fokus. Topik kali ini adalah teori energi internal, ucap lagi sang guru Mahatahu kepada para peserta ujian. Mendengar akan hal tersebut, itu membuat para peserta ujian menjadi sangat kaget. Seakan hal itu membuat isi otak mereka menjadi berantakan. Melihat lagi Suryong yang masih santai dan menguap dalam melaksanakan ujian darinya itu membuat sang guru Mahatahu menjadi sangat kesal. Dasar bajigur licik, hari ini, akan kubalas hinaanmu kemarin, gumam sang guru Mahatahu ke Suryong. Oke, akan kubagikan catatan dasar energi eksternal yang sudah diperbaiki. Buka teks hari ini. Lanjut ucap sang guru Mahatahu ke para peserta ujian. Dan akhirnya ujian teori itu pun telah dimulai. Menyadari para peserta ujian sangat kesulitan dalam menyelesaikan ujian tersebut, kala itu sang guru Mahatahu sangat senang melihatnya. Inilah reaksi yang kuharapkan. Jadi gimana, bajigur? Memangnya kau bisa memahami seperempat isi buku ini? Setelah sang guru Mahatahu bergumam seperti itu dalam benaknya, seketika ia menjadi sangat kesal. Perkara ia melihat Suryong masih sangat santai dalam menjalankan ujian teori tersebut. Kalian harus membaca bab pertama dalam 2 jam. Aku akan mengajar setelah ujian teori singkat. Siapapun yang tidak lulus ujian, nilainya akan dikurangi, ucap sang guru Mahatahu kepada setiap peserta ujian. Setelah 1 jam waktu telah berlalu, terlihat seseorang telah mengangkat tangannya. Ternyata yang mengangkat tangan itu adalah Suryong. Aku sudah selesai membacanya. Jadi bisakah aku melaksanakan ujian duluan? Tanya Suryong ke sang guru Mahatahu. Mengetahui Suryong mengajukan diri untuk melaksanakan ujian, itu membuat sang guru Mahatahu menjadi sangat kesal.
Di dalam pemikiran Suryong, ia juga sangat tidak menyukai sang guru maha tahu itu. Beraninya dia mencoba mengajariku, orang yang sudah mempelajari energi eksternal langsung dari Raja Hutan Hijau. Sok tahu segalanya, gumam kesal Suryong. Tak lama kemudian, terlihat sang guru maha tahu semakin sangat kesal ke Suryong karena Suryong dapat menyelesaikan ujian itu dengan sangat sempurna. Bajigur, nilaimu sempurna, dasar bajigur. Kau di sini cuma jadi gangguan, pergi sana, ucap kesal sang guru maha tahu ke Suryong, sembari melemparkan lembar ujian Suryong ke mukanya. Kenapa sih dia membenciku? Ya, meski aku jadi dapat istirahat sih, gumam Suryong di dalam benaknya menilai sikap sang guru maha tahu itu. Setelah itu, terlihat Suryong telah mengendap-endap di wilayah pemakaman keluarga Namgong. Aku harus memeriksa pemakaman Namgong seperti yang dikatakan oleh Zhong Liuan. Untungnya, kelihatannya keamanan di sini tidak ketat, pikir Suryong dalam benaknya setelah mengamati situasi di area pemakaman keluarga Namgong. Lalu, Suryong bergerak cepat untuk memasuki tempat itu. Dan tak lama kemudian, terlihat Suryong sudah berada di depan pemakaman keluarga Namgong. Tapi, apa sih yang ada di sini? Ucap Suryong bertanya sendiri. Setelah Suryong memasuki ruangan tersebut, terlihat Suryong celingak-celinguk memperhatikan kondisi tempat itu. Dan setelahnya, ia pun mulai mencoba memeriksa makam yang ada di tempat tersebut. Tak ada apa-apa, apa mungkin ada di luar, pikir Suryong di dalam benaknya, mencoba mencari petunjuk apa yang ingin ia temukan. Setelah ia keluar dan memperhatikan apa yang ada di luar ruangan tersebut, tak sengaja tiba-tiba ia melihat suatu benda yang ada tepat di samping ruangan itu. Kemudian, ia pun mendekati benda yang tadi dilihatnya, yang ternyata itu adalah sebuah demonic energi, yang terdapat di sebuah sumur yang telah ditutupi sebuah batu besar di atasnya. Energinya ada di sini, gumam lagi Suryong di dalam benaknya. Tak lama kemudian, Suryong pun memasuki sumur tersebut. Dalam sekali, setidaknya kira-kira 10 meter. Ini adalah tempat yang dibangun sebagai lokasi rahasia dari awal. Ayo teruskan saja. Setelah Suryong berpikir seperti itu, lalu ia pun memasuki tempat itu lebih dalam lagi. Dan akhirnya tibalah Suryong pada sebuah pintu yang tersegel. Di atasnya tertulis cabang Anhui Kultus Blood Demon Divine. Setelah Suryong mengetahui tempat itu, dengan segera Suryong menghancurkan segel pengunci pintu tersebut. Kemudian Suryong mencoba membuka dengan mendorong pintu ruangan itu. Seiring pintu ruangan itu terbuka, seketika terasa sebuah udara yang dingin yang keluar dari ruangan tersebut. Setelah Suryong sampai di dalam ruangan itu, terlihat banyak jasad yang terbengkalai berserakan di sana. Ini, jasad-jasad. Tidak diragukan lagi mereka semua adalah anggota kultus Blood Demon. Ada jejak kehidupan, jadi mereka semua tinggal di sini. Semua lukanya berasal dari pedang, yang disebabkan oleh satu orang. Tak banyak orang dengan kemampuan berpedang sehebat ini di Murim. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini hanyalah sang Heavenly Blue Sword King. Sebenarnya apa yang sudah kau lakukan di sini? Gumam Suryong di dalam benaknya setelah melihat situasi dan kondisi yang ada di tempat itu.